Maka salah satu ciri-ciri umat Sayyidina Muhammad SAW, karena wahyu syariat sudah selesai, tapi masih ada yang berlanjut. Namun sifatnya bukan syariat, karena syariat khalas. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat sudah selesai. Apa yang dilanjutkan yaitu ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi basyarana bil mubasyarat an-nabawiyyah. Amma ba'du, saya bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita mubasyarat dari kata basyara, yubasyiru, tabsyira, yang berarti kabar gembira. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmizi, itu banyak sekali riwayat yang kemudian dikumpulkan oleh Imam Tirmizi di Syama'il An-Nabawiyah bagian akhir, bahwasannya salah satu warisan kenabian itu ada pada ru'yah salihah, pada ru'yah. Ru'yah itu kalau terjemahan ahli fikih, ahli akidah, ahli hadis kebanyakan diartikan mimpi. Tapi kalau orang-orang yang bertasawuf, ru'yah salihah itu diterjemahkan pengalaman batin. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya vision, ya. Jadi tatapan yang bukan tatapan zahir, tapi tatapan batiniah. Maka salah satu ciri-ciri umat Sayyidina Muhammad SAW, karena wahyu syariat sudah selesai, tapi masih ada yang berlanjut. Namun sifatnya bukan syariat, karena syariat khalas. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat sudah selesai. Apa yang dilanjutkan yaitu ma'rifat. Nah, kemakrifatan inilah yang kemudian diberikan melalui pengalaman-pengalaman rohani seorang guru. Kalau syekh yang alim, murabbi, maka visi yang dia lihat adalah kemakrifatan. Kalau murid salik, visi yang dia lihat adalah biasanya alam-alam mithali, alam-alam visualitas, alam-alam yang Allah visualkan, menerjemahkan isi kolbu dia. Itu sebabnya ini saya sampaikan, saudara-saudariku, orang itu nggak akan dapat koneksi ziarah kalau dia nggak kenal siapa yang dia ziarahi. Maka sejauh apa kita kenal kepada yang kita ziarahi, sedalam itulah kesan ketika berziarah. Itu sebabnya kami berusaha ketika sebelum berangkat ke sini menuliskan biografi yang barangkali sebagian besar belum pernah ditulis para masyaikh kemarin yang kita ziarahi. Namun yang hari ini sengaja saya tidak buat karena sudah terlalu banyak di Google, ya. Saya Ibrahim Kulan itu sudah banyak sekali. Namun yang kemarin kita ziarahi masih jarang yang nulis. Terus untuk menjawab hampir semua, baik pengalaman batin atau pertanyaan Bu Nyai Mardiah, ini dengan jawaban metodologis, jawaban manhaji. Ini alam apa namanya? Ini alam apa namanya? Ya. Lalu ada orang, coba saya sebutkan misalnya Ka'bah. Terbayang Ka'bah? Mesir. Apa yang terbayang Mesir? Tuh kan? Nah itulah yang koneksi antum dengan Mesir. Firaun, Sphinx, piramid. Saya Al-Azhar. Yang saya ingat dari Mesir itu Al-Azhar. Yang saya ingat dari Mesir itu masyaikh. Contoh. Saudi ingatnya apa? Apa? Makan nasi kebuli. Raja Salman. Enggak pernah ketemu dia. Kalau kita sebut Jakarta, ini apa? Monas. Kenalnya cuma itu doang, kan nggak tahu gang-gang kecil. Oke. Kuala Lumpur, ingat apa? Jadi apa yang kemudian kita ketahui tentang satu objek, maka dia akan masuk ke alam khayali. Nah, Bapak Ibu,
yang ada di dalam diri ini itu disebut alam khayali. Nabi SAW turun Sayyidina Jibril, beliau tahu, sahabat tidak semua tahu. Kenapa? Karena khayali beliau, nur khayalinya orang-orang di sekitarnya tidak semuanya dengan nur. Coba matikan lampu, bisakah melihat? Dapatkah melihat ketika lampu dimatikan? Ya. Jadi kenapa kita tidak dapat melihat pesan yang ditangkap oleh seorang alim atau seorang salik, seorang wali, sedangkan kita duduk bersamaan dengan dia, ayat yang dibaca sama, makbarah kuburan walinya sama. Itu tergantung cahaya kolbu, karena cahaya kolbu ini nanti menerangi alam khayali. Khayali ini bukan khayalan angan-angan halusinasi, bukan. Nah, khayali ini dibagi. Ini dibagi ada oleh Syekh Al-Qattani dan Khabiatul Qaun dan juga Imam Al-Jili dalam Al-Insan Al-Kamil. Ada khayali yang berhubung dengan alam materi. Alam ini. Jadi tergantung asumsi yang dibentuk dari pengalaman hidup dia, tertanam dalam pikiran, itu namanya khayali hissi. Khayal alam bawah sadar yang terhubung dengan alam nyata. Karena kita sebelum ke tempat seorang syekh, kita membayang-bayangkan sesuatu, akhirnya muncul itu bisa jadi. Ya. Nah, khayali hissi. Khayali hissi sifatnya lebih kepada pengalaman-pengalaman yang seperti itu, yang amazing, terbang, melihat ini, lihat itu, ya. Bisa bercampur dengan angan-angan. Nah, ini hati-hati, khayali hissi bercampur dengan angan-angan. Jadi ketika misalnya naik, masuk awan, keluar awan, masuk awan, keluar, ketemu ini, ketemu belum itu bisa jadi adalah khayali hissi. Khayali hissi ini wilayah daripada manusia tukang khayal, jin dan iblis yang dulu terusir dari khayali yang suci. Khayali hissi ini tidak suci. Itu juga alam yang dapat ditembus. Nah, ini wilayah siapa tadi? Manusia tukang khayal, maka disebut makhluk halu, suka berhalusinasi, dan juga jin dan iblis. Iblis nggak boleh masuk ke khayali yang di atasnya. Ada khayali di atasnya, disebut khayali hakiki. Nah, khayali hakiki ini saya bagi. Ada khayali qalbi, khayalnya qalbu. Ada khayal sir, yang kemudian berkaitan dengan ruh. Khayali qalbu berkaitan dengan riyadhah dan mujahadah. Pembagian kalau versi kitabnya bisa banyak, cuma kita ringkas jadi 2 supaya tidak tambah uban, kata Buya Aldon. Khayali yang hakiki, kenapa disebut khayal hakiki? Dia masuk ke alam bawah sadar dan itu real, benar adanya. Itu benar adanya. Dia berkait bukan dengan alam ini, tapi dengan alam yang di sana. Saya mau tanya, yang kekal itu akhirat atau dunia? Yang lebih tinggi itu alam langit atau alam bumi? Yang lebih tinggi alam aras atau alam bumi? Yang lebih tinggi alam ruh, alam kolbu atau alam jasad pikiran? Ya. Sudah, ini pengantar aja, pengantar ya. Maka khayali qalbi ini diberikan kepada pesuluk orang-orang yang salih. Biasanya apabila tadi yang diceritakan dia Dr. Adam dan dia asli, kalau rajin zikir, maka zikir ini nanti akan tumpah ruh keluar. Dia lihatlah sekujur tubuhnya ada nama Allah. Tapi ingat, dia bukan Allah. Ini kadang-kadang murid dah merasa jadi Allah. Saya tulis, membayangkan, saya tulis di papan tulis, alif lam lam ha, Allah.
Apakah tulisan ini Allah? Tulisan itu hanya nama Allah. Nama Allah bukan Allah. Nama Allah bukan, tapi nama itu terhubung dengan yang punya nama. Apa beda pesuluk dengan arif billah, orang yang kenal Allah? Pesuluk atuh kepada guru, kata guru sebut 70.000, dia sebut 70.000. Tapi ada beban dulu, ngantuk-ngantuk. Ya. Betul ya, kaki roda sarafnya tani, sebutan kaki gajah. Betul ya? Tapi kalau arif, orang yang sudah kenal kepada Allah, seperti kita jatuh cinta kepada seorang, duduk bersamanya 2 jam, rasanya 2 menit. Betul tak? 2 jam, tapi kalau kita kurang suka, kurang cinta, 2 menit, rasanya 2 jam. Ya. Ya. Begitukah? Ini baru mukadimah. Itu disebut khayali qalbi. Kadang-kadang yang berqaul memancar kepada jadi setiap anggota tubuh, anggota yang disebut indera, mata, saya mau tanya, yang melihat mata atau suatu sifat yang bernama basar, penglihatan, gimana? Coba orang tidur, matanya dibuka, dia bisa lihat tak? Orang mati punya mata, dia bisa lihat? Mata dia sahih. Orang mati itu matanya bagus. Oleh karenanya beberapa dokter ambil mata orang mati untuk dikasih ke orang yang hidup. Berarti yang melihat bukan mata ini, yang melihat basar. Basar berarti satu atribut yang Allah berikan ke dalam diri, tugasnya melihat. Tugasnya apa? Oke. Mata sudah dikasih, kekuatan untuk melihat dikasih, lampu tidak ada, cahaya tidak ada. Lampu deh? Lampu deh? Gimana? Mohon maaf, saudara kita yang Allah ambil matanya, mereka bisa lebih hafal satu tempat daripada kita. Karena dia memandang bukan dengan, dia memandang dengan indera yang lain. Oke? Masalahnya, saudara-saudariku, dengan apakah selama ini kita memandang? Apakah dengan basar? Ada yang lebih dalam lagi. Basar berkait dengan alam khayal, khayal hissi, alam materi, sedangkan qalbu berkait dengan alam immateri. Disebut basirah. Disebut apa? Dan basirah itu penerangnya bukan lampu ini, tapi ilmu. Maka kullama zadal ilmu qawiyat wa adha'at basiratuhu. Jadi setiap kali kuat bertambah ilmu, tambah teranglah basirahnya, mata batinnya. Oleh karenanya rukun ngaji di riba yang pertama ta'allum wa ta'lim, al-ilmu, berilmu ngaji. Baiat nanti, masa baiat belum kenal apa yang mau dibaiatkan, ini membatal-batalkan baiat. Ya, kayak Bi Asmi tadi bilang, itu gurunya dibully orang, dibenci orang, saya lepas diri dari Abuya. Ya, gaya benar ente. Emang dia itu ente. Apa itu murid? Itu murid. Mereka sudah tahu jalan ke dalam dirinya. Antum yang betul guru. Ketemu Rasulullah nggak? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu betul cinta kepada Allah, Allah nggak langsung katakan hakikat kamu adalah Allah, enggak. Hakikat insan kamu adalah aku, enggak begitu. Fattabi'uni, kamu mesti ikut aku. Fattabi'uni, ikutlah Rasulullah SAW. Maka ngaji hakikat belum diterima oleh Allah. Kalau sekedar hakikat, iblis tahukah hakikat? Tahu, makanya dia tidak mau
sujud seperti yang disinggung tadi gue. Dr. Aldo udah apa sujud kepada makhluk kan begitu. Secara hakikat begitu. Tapi hakikat dia kan belum bermakrifat. Khayali dia masih khayali hissi. Dia belum khayali hakiki, belum khayali hakikat. Nabi SAW untuk jawab Bu Marbiah tadi, bagaimanakah metodologinya Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu? Saya mau tanya lagi, Nabi Muhammad SAW dapat wahyu langsung dari Allah atau mesti dari Jibril? Langsung. Ya katanya udah lama ini orang Islamnya. Maka di Quran ada dua, anzala, nazzala. Apa bedanya? Coba yang pakai inna anzalna. Surat apa yang paling hafal? Surah Al-Qadar, coba dibaca. Kayaknya hafalannya rusak semua. Inna anzalna, pakai hu nggak? Pakai hu nggak? Hunya tadi hilang kan? Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, malam yang sempit, malam yang mulia. Lalu ada inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi ada anzala, ada nazzala. Apa bedanya? Anzala Allah turunkan langsung sekali. Itulah pertemuan rohani Sayyidina Muhammad SAW sebelum ke alam ini sudah ada. Jadi Allah sudah langsung turunkan. Ini yang saya sering bacakan ayatnya, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wahai Muhammad, engkau langsung mengambil Quran dari sisi Allah, ladun. Maka disebutlah ilmu ini ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itulah wahyu Al-Quran. Maka tidak ada laduni kecuali tunduk kepada ilmu Quran. Laduni itu ngambil langsung. Kalau langsung pakai kurir nggak? Tapi kurir dokter katanya. Kalau ilmu langsung pakai media atau langsung diambil baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung nggak? Orang kan bayangkan berusaha naik gitu ya, kayaknya Allah tinggal di mana? Terus ayat ini di mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Kamu lebih dekat kepada hamba daripada urat nadi. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Maka Rasulullah SAW untuk dapat Quran, dapat wahyu nggak perlu naik ke alam sana, itu alam materi. Langit itu materi. Ya. Jadi ada turun yang disebut inzal, itu turunnya sekali. Turunnya kemana? Langsung ke dalam sir baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus ada turun melalui media. Sebenarnya sudah turun semua. Dari sir Nabi SAW ke kalbu Nabi, ini ada mediator lagi, yaitu Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril disebutkan di Quran ya, fa innahu nazzala ala qalbika bi'idznillah. Jadi kayaknya surah Baqarah ya. Karena sesungguhnya Jibril itu turun kepada engkau, ke dalam qalbu engkau. Ya, turun ke dalam qalbu engkau, bukan ke aras. Karena Jibril nggak boleh turun ke aras. Naik tangga aras pun nggak boleh naik. Langsung terbakar sebiji. Jadi ada metode turunnya melalui siapa? Sayyidina Jibril. Tapi itu dari sirnya ke lalu gimana dengan tadi pandangan? Nah itu ada urusan lagi, kan sudah masuk ke dalam urusan sir qalbiyah ya. Ini juga yang berkaitan nanti dengan mimpi. Nah, mimpi Bapak itu pengalaman saat berziarah tergantung, makanya kita selalu baca syahadat supaya pengalamannya diikat oleh syahadat, diikat oleh syahadat. Jadi mohon maaf, tidak semua yang Bapak Ibu lihat dalam pengalaman ziarah itu
dari khayal hakiki, sebagian bercampur dengan khayali hissi. Orang yang sudah kenal kepada Allah, dia tidak sibuk lagi dengan apa yang dia lihat. Ya? Karena itu fitnatan, itu di Quran disebut ujian. Sibukkah dengan itu? Jadi harapan saya ke depan, pengalaman itu ditulis saja, tidak usah kemudian di-share kepada orang lain. Ya? Pengalaman batinnya ditulis saja. Nah, kalau seorang guru boleh nge-share pengalamannya yang berkait dengan tarbiyatul muridin, tarbiyah murid. Makanya beberapa syekh menyebutkan pengalaman batiniahnya di kitab. Berarti itu boleh di-share. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya? Jadi pengalaman tadi ada yang khayali apa tadi? Isi, berarti itu dari syaitan atau angan-angan dulu. Ada yang khayali hakiki. Saya kasih kisi-kisi aja biar gampang nanti ke depan. Khayali isi berkait dengan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, rupa-rupa, wajah-wajah, sosok-sosok, ya. Tapi khayali hakiki berkait dengan keilmuan, kemakrifatan. Jadi kalau pengalaman batinnya tidak mengantarkan kepada ilmu ma'rifat, anggap saja itu hissi. Anggap saja itu khayali hissi. Nah, ini sudah mulai naik kurikulum, tidak lagi menghiraukan apa yang terlihat di pengalaman batin. Ya. Oke, itu sebabnya mau tidur, mau zikir, ya, mesti syahadat.